merasa nggak nyaman di circle lo sekarang? Circle yang tiap malam ngumpul, begadang, ngopi, ketawa ke TV, hahi, ya kan? Circle yang selalu ada buat lo, nyaman nggak? Tapi hati-hati, bisa jadi circle lo itu adalah sebuah enabler terbesar untuk kehancuran hidup lo dan masa depan lo. Gua nggak lagi ngomongin circle yang suka maksa lo minum alkohol atau pakai narkoba atau sejenis negatif yang lain. Gua mau ngomongin sesuatu yang lebih halus, lebih licin, dan sudah terbukti merusak generasi tanpa disadari. Seksis, mesum, tukang gibah, dan yang suka menormalisasi candaan seksual. Lo pikir itu hanya candaan ringan? Tentu saja enggak. Itu adalah racun yang membuat diri lo, standar moral lo, jeblok pelan-pelan. Dan yang paling serem lagi apa? Banyak orang beragama, orang baik, bahkan orang yang mengaku gaul justru berlindung di balik kata namanya juga bercanda, bro. Santai aja kali. Statement ini viral. Statement ini dikeluarkan oleh Dr. Tirta dan gua sepakat 1000%. Tapi statement ini jangan cuma lo tonton, lo like, lalu lo scroll lagi. Gua mau lo duduk tenang, bayangin circle lo dan tanya datu, apakah circle gua sedang membangun masa depan yang indah, ya, atau sedang membangun makam untuk karakterku, atau menghancurkan masa depan gua? Jawabannya ada di video ini. Simak sampai selesai. Siapa yang nggak kenal Dr. Tirta? Orangnya tegas, kadang kasar, tapi real dan suka belak-belakan. Beliau bilang jauh sekali yang seksis, mesum, suka gibah, dan normalisasi candaan seksual. Nah teman-teman, dari statement dari beliau, ya gue ingin menjelaskan dari sisi sudut pandang versi gue sendiri ya. Sekarang kenapa ini penting? Kenapa nggak bisa dianggap angin lalu, ya, atau nggak bisa dianggap sepele? Coba gue jabarin satu-satu dalam bahasa yang lebih sederhana versi kita. Yang pertama, seksis. Artinya apa? Artinya kelingkungan yang menganggap salah satu gender itu lebih rendah atau pantas diperlakukan berbeda hanya karena jenis kelaminnya itu enggak sama alias berbeda. Contoh simpel, di kantor lo ya ada temen cewek yang pintar banget, tapi pas rapat selalu disela sama cowok dengan alasan ngerti lo, udah ngurusin dapur aja sono gitu. Itu seksis namanya. Atau di tongkrongan ada kalimat bahwa cewek mah gak usah pintar, yang penting mater. Atau lu tuh cewek kok kuliah tinggi-tinggi, ujung-ujungnya juga lu di dapur juga kok. Ini bukan cuma masalah nggak sopan ya teman-teman, tapi ini benar-benar masalah yang merendahkan martabat sebagai manusia, hanya sekedar gender gitu. Jangan bawa pasangan ke tongkrongan karena itu berbahaya. Gimana menurut saya? Tongkrongan yang dia datengin tuh teman-temannya nggak baik itu. Ya kan? Kan teman itu kan mestinya kalau ada teman dekatnya itu mendapat suatu kebahagiaan gitu, dia harusnya mendukung gitu kan. Tapi ini tiga-tiga orangnya nggak baik semua. Berarti dia ada di lingkungan yang kurang baik gitu kasarannya gitu ya. Jadi kalau ada yang kayak gitu itu berarti sudah tidak layak untuk ditemani itu. Tapi mayoritas orang kan begitu maksudnya. Ya enggak. Oh saya kan bercanda doang begini. Saya kan bercanda ini membuka aib Anda. Ya bercanda, tapi kan bercandanya itu menurut ayah kurang tepat lah. Karena orang kan ya harus tahu jangan menjatuhkan nama orang di depan orang lain. Meskipun dia memang orangnya tidak baik misalnya, ya kita tetap diem aja. Berarti bukan jangan bawa pasangan ke tongkrongan ya, tapi ya pilihlah tongkrongan yang bener gitu maksudnya gitu ya. Betul. Itu bisa jadi petunjuk bahwa tongkrongan dia tuh teman-teman nongkrong. Yang kedua, dia mesum. baik. Nah ini agak licin nih. Bukan cuma soal perbuatan jinanya aja yang langsung, bukan ya, tapi juga soal pembicaraan yang mengarah ke situ. Circle yang obrolannya tiap ketemu cuma ngomentari fisik orang, ngebayangin hal-hal yang aneh, saling membanggakan pengalaman pribadi yang seharusnya itu private nggak boleh dibicarakan, tapi dengan kebanggaannya dia mulai menceritakan. Nah teman-teman, circle yang bikin standar pergaulan lu jadi longgar, di mana yang paling dihargai adalah yang paling liar, padahal itu sangat miring.
dari standar moral ya. Ini nih yang paling berbahaya lagi teman-teman, candaan seksual yang dinormalisasi. Lo pasti pernah dengar atau bahkan ngelakuin ini. Contoh kias klasiknya. Yang pertama, mobil mewah, siapa ceweknya? Ketika lo naik mobil baru, bukan ditanya keren banget bro, beli di mana bro, tapi wah sekarang lu gampang dapet cewek dong, atau itu mobil opsional buat jemput ayang ya. Selalu menjunjung ke arah situ, ke arah cewek. Nah yang kedua, catcalling. Ada cewek yang lewat lalu lu bersiul atau berkomentar, wah seger nih gitu. Kalau ditegur alasannya santuy bro, gua itu pemuji, dia harusnya seneng dong. Nah, itu berlindung lah gitu. Masa sih lu rela pasangan lo atau adik lo atau nyokap lo digituin, lu rela gak kira-kira dikomentarin kayak gitu di jalan? Ini bukan pujian teman-teman, ini pelecehan verbal yang berkedok candaan atau pujian katanya mah gitu ya. Lalu yang ketiga, gibah atau gosip ya. Ini benar-benar universal, nggak cewek nggak cowok itu sama tukang gibah ya. Tapi gibah yang dimaksud oleh Dokter Tirta ini adalah gibah yang menjerumus, ngomongin orang bukan karena mau membantu tapi karena buat bahan ketawa ya. Misal gini, si A bajunya kayak pembantu, si B jalannya genit banget, pasti genit juga di titik-titik. Stop teman-teman, kayak gitu ya. Ini namanya membunuh karakter orang lain hanya untuk hiburan 5 menit. Pasti ada teman-teman kayak gitu ya kan, lu digibahin di belakang lo hanya sekedar buat candaan dong, lagi-lagi berlindung dengan candaan gitu. Dan orang gak boleh baper, bener-bener sangat gua anjurin jauhi lingkungan toksik kayak gitu teman-teman ya, karena itu bisa membunuh karakter lu ya. Teman-teman, lu pikir itu biasa? Coba lu riset dan artikel Magdalena dan studi psikologi. Laki-laki di tongkrongan sering berubah jadi seksis karena tekanan sosial. Mereka takut dianggap kurang cowok karena takut dibilang alim, takut dikucilkan, dan akhirnya biar diterima mereka ikut-ikutan nimbrung, komentarin, nimbrung, ngejek, padahal di dalam hatinya itu mungkin dia risih ya, atau nggak terbiasa. Fenomena ini namanya conformity to masculine norms, menyesuaikan diri dengan norma maskulin yang beracun. Jadi jawabannya kenapa sih kalau kayak gini harus dijauhi, dan lu cuma sekedar say hello aja sama orang-orang itu. Nah, dia bikin lu kehilangan jati diri lu, dia memaksa lu jadi orang lain demi diterima, dan bahkan bisa membunuh karakter lu. Tapi gue ngerti, nggak semudah itu ngomong jauhi. Ya pasti ada prosesnya teman-teman. Gue dari SMA satu kelas sama mereka satu-satunya tempat gue nyaman, gue takut kesampean. Inilah yang disebut the sunk cost fallacy atau beban biaya masa lalu. Lo merasa sudah terlalu lama berteman, jadi sayang kalau misalnya ditinggal itu. Padahal mempertahankan lingkaran beracun itu seperti mempertahankan sepatu sempit yang udah lu pakai bertahun-tahun. Sakitnya tetap sama, cuma lu jadi kebal rasa sakit. Tapi ada jangka panjangnya dari efek tersebut ya. Efek jangka panjangnya adalah matang secara umur tapi bebal secara rasa. Lu jadi orang yang enggak peka saat ada teman atau pasangan lu sendiri nih yang tersakiti oleh candaan itu. Lu malah bilang, baper lo gitu. Lo itu menjadi bumerang. Ingat teman-teman, lingkungan yang membiasakan gibah dan seksis biasanya paling rentan hancur karena drama. Suatu saat, lo yang hari ini nimbrung ngomongin orang, besok-besok bisa jadi korban yang diomongin itu lo sendiri. Gue nggak nyuruh lo tiba-tiba ngeblokir sama kontak tongkrongan lo ya, enggak ya. Tapi mulai sekarang evaluasi. Coba lu inget-inget ya, apakah setelah ketemu circle itu lu merasa jadi pribadi yang lebih baik atau lebih
bejat. Apakah mereka mendukung ambisi lo atau hobi lo, atau malah mentertawakan lo yang memilih baca buku daripada ikut menggosip? Ya, apakah mereka bisa diajak diskusi serius, atau semua hal harus dibawa kerana canda dan santuy yang padahal itu bisa menghancurkan masa depan lo dan karakter lo? Kalau jawabannya yang kedua, selamat, lo lagi ada di circle setan ya. Gue mau kasih analogi di pesantren atau pendidikan agama yang baik. Ada satu konsep ya, bergaul dengan orang soleh itu ibarat berdagang minyak wangi. Walaupun lu nggak beli, lama-lama lu ikut wangi ya. Tapi bergaul dengan lingkungan yang suka maksiat ibarat jadi pandai besi. Walau lu nggak ikut bakar besinya, lama-lama lu ikut gosong karena percikan apinya. Lu bisa ikut hangus kena fitnahnya, kena dosanya, atau setidaknya baju lu itu bau asap. Itulah circle. Lu gimana caranya bisa keluar secara elegan, pelan-pelan? Di sini gue kasih tips. Yang pertama, tarik diri perlahan-lahan. Gak usah deklarasi perang, gak usah, gak perlu. Mulai kurangi frekuensi ketemunya, waktunya. Kalau diajak nongkrong, bilang ada kerjaan, ada tugas kuliah, ada alasan apapun itulah, sambil lu cari circle baru yang lebih sehat, biasa dari komunitas olahraga atau komunitas baca atau kajian atau bahkan dari hobi lu. Lalu yang kedua, tegas pada candaan. Kalau mereka mulai candaan seksis, coba respons dengan muka datar, garing bro, nggak lucu ego gitu, atau udah nggak usah zaman itu, atau itu norak lah. Lihat reaksi. Kalau mereka marah dan nuduh lu sok suci, itu bukti kalau mereka nggak bisa menerima lu apa adanya. Mereka cuma mau lu jadi penonton setia lawakan murahan mereka gitu ya. Lalu yang ketiga, bangun batasan. Tentukan apa yang boleh dan tidak boleh dibicarakan di depan lo. Kalau ada yang ngajak gibah, lu bilang, sorry ya, gua malas ngomongin orang, mending ngomongin proyek atau ngomongin bola atau tugas aja gitu ya. Circle yang sehat akan menghargai batasan itu. Circle beracun akan menganggap lu itu sombong atau so produktif ya. Atau so suci ya. Jadi teman-teman, jangan salah paham, bercanda itu penting. Serius, terus-terusan itu nggak sehat, tapi ada garis tipis antara bercanda yang membangun dan bercanda yang merendahkan, atau apalagi merendahkan gender ya. Dari statement Pak Dokter Teta ini mengingatkan kita semua ya, lindungi diri lu dari polusi sosial ya. Polusi udara itu bisa kita hindari gampang ya kan, pakai masker atau pakai helm atau tutup hidung. Tapi polusi sosial hanya bisa kita hindari dengan menjauh dari sumbernya. Indikator dari rasa nyaman lu itu. Mulai hari ini berani nggak lu filter ulang circle pertemanan lu? Lu mau terus-terusan jadi bagian dari circle yang cuma bisa ngejek, ngomentari fisik orang dan normalisasi hal yang masuk? Atau lu mau cari lingkungan yang bikin lu tumbuh, growth ya, yang ngingetin lu sholat pas lu lupa, ngingetin lu buat fokus pada masa depan lu, ngingetin lu pada proyek lu dan hal-hal yang lain yang bersifat produktif ya. Pilihannya ada di tangan lu sendiri ya, karena lu di usia lu sekarang, circle pertemanan lu bukan cuma tempat lu nongkrong ya, bukan cuma buat sosial aja, tapi circle lu adalah cetak biru lu di masa depan lu nanti. Lu mau masa depan lu wangi kayak parfum atau hangus kayak bekas pandai besi? Pilihan ada di tangan lu sendiri dan tergantung mindset lu. Jadi teman-teman, untuk video kali ini gue pamit dulu. See you di next video.